فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه. وجميع الشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق وإلى أرواح أئمتنا المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وإلى أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak. Sekarang kita ingin mendengar sepatah kata dari Duta Besar yang mulia yang akan menjelaskan kepada kita tentang syahadahnya almarhum Sayyid Ibrahim Raisi dan rombongan. الذي أرسل للناس بشيرا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا. قال الله تعالى: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دوستان عزیز، برادران بزرگوار، خواهران گرامی، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امروز سالگرد بازدید ریاست جمهوری اسلامی ایران شهید خدمت شهید دکتر رئیسی از اندونزی و امروز در سالگرد بازدید ایشون از اندونزی ما برای ایشون مجلس تحلیل و مجلس عزا برپا کردیم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di acara duka malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa malam ini tepat merupakan genap 1 tahun setelah kunjungan Syahid Raisi ke Indonesia, tepatnya di tanggal 23 dan 24 Mei 2023. Seorang tokoh agung yang telah menyumbangkan hidupnya untuk berjasa kepada bangsa dan negara. البته من واقعا امشب نباید صحبت کنم چون اساتید بزرگوار توی این جلسه حضور دارن، جناب استاد مفتقی، جناب استاد احمد، جناب استاد شاه و سایر دوستانی که تشریف دارن و من تک تک نمیتونم اسم ببرم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوشحالی با در نظر گرفتن شرایط عزا از این بابته که برادرانی دارم که در عزا و در مصیبت در کنار ما هستند و میتونیم در کنارشون دردهای خودمون رو تسکین بدیم. Malam hari ini seharusnya saya tidak menyampaikan kata sambutan dikarenakan malam hari ini merupakan malam di mana banyak tokoh agung dan pemuka agama, Ustadz Muttaqi, Ustadz Ahmad, Ustadz Syihab dan lain sebagainya yang hadir di sini. Hanya saja saya ingin menyampaikan rasa hormat saya dikarenakan Anda semua telah berkumpul di sini. من 25 سال پیش برای اولین بار به اندونزی اومدم. ما دیپلمات ها معمولا هر چند سال به یک کشور میریم و معمولا به هیچ کشوری دل نمیبندیم به دلیل اینکه شغل ما اینه که هر 2-3 سال در یک کشور باشیم. 25 tahun yang lalu saya pernah berada di sini. Biasanya sebagai seorang diplomat tugasnya adalah berpindah-pindah ditugaskan, dan dikarenakan masa penugasan kami, maka dari itu kami berupaya semasa bertugas tidak jatuh hati kepada negara manapun karena sifatnya berpindah-pindah dan sifatnya adalah sementara. اما من از 25 سال پیش به این ور هر وقت صحبت میشه میگم یک انسان دوملیتی شدم. من به شما مردم دل بستم، عاشق اندونزی شدم
و نمیتونم تصمیم بگیرم که ملت کشور من اندونزی یا ایرانه. هر وقت ایرانم دلتنگ اندونزی میشم و هر وقت اندونزی هستم دلتنگ ایران میشم. Tapi sejujurnya saya jatuh hati kepada Indonesia. Sejak pertama 25 tahun yang lalu saya bertugas di Indonesia, saya jatuh hati dan saya menganggap punya dua tanah kelahiran, Iran dan Indonesia. Ketika saya berada di Iran, saya merindukan Indonesia dan sebaliknya ketika saya berada di Indonesia, saya merindukan Iran. این صفت انقدر در اینها بارز و مشخص بود که 2 روز پیش که من بالی بودم برای یک اجلاس، بعضی ها در روز گذشته و 2 روز پیش به من مراجعه میکردن و میگفتن که حالا که امیر عبداللهیان و رئیسی شهید شدن، آیا ایران همچنان از فلسطین دفاع خواهد کرد؟ آیا شما کسی رو دارید که کماکان مدافع مردم فلسطین باشه؟ من به همشون جواب میدادم بله، رهبر معظم انقلاب الحمدلله هنوز هستم. Saya bertugas di Bali mengikuti sebuah forum internasional ketika kejadian ini terjadi. Sifat-sifat yang saya ceritakan tadi membuat masyarakat yang berada di sana selalu mendatangi saya dan setelah kejadian ini menanyakan kepada saya, apakah setelah ketiadaan dari Syahid Raisi, Syahid Amir Abdullahian, siapa yang akan mendukung Palestina? Siapa yang akan membela pihak-pihak yang dizalimi? Apakah masih ada tokoh yang masih mampu membela Palestina di Iran? Saya menjawab, alhamdulillah masih ada Pemimpin Agung Republik Islam Iran. Kalau melihat sosok almarhum sendiri bagaimana Pak? Ya, beliau kan memang kita tahu sebagai seorang pejuang dari saat muda, saat masih umur belasan tahun, 20 tahun, itu memang pejuang beliau ini. Jadi tidak heran kalau memang setiap para pejuang mengharapkan untuk gugur di jalan Allah, untuk syahid begitu. Nampaknya beliau sudah mendapatkan apa yang beliau inginkan itu. Dan saya yakin bahwa Iran tidak pernah kekurangan orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa. Jadi SDM-nya memang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Syahid Raisi ini memang orang yang sangat sederhana hidupnya. Dan juga terkenal suka belusukan seperti yang dikenal di Indonesia ini. Suka belusukan, bekerja keras, orang yang sangat tulus dan berani sekali. Tapi gimana pun tetap kita kehilangan orang seperti beliau ini, orang yang sangat rendah hati, tulus, dan memang bekerja dengan serius untuk bangsanya dan juga untuk orang-orang tertindas, terutama di Palestina, di Yaman. Saya yakin bahwa apalagi Indonesia ya, jadi Iran perhatian bahkan kepada negara-negara yang non-Muslim. Kita tahu bagaimana dengan Venezuela misalnya, bagaimana bahkan negara-negara yang sebetulnya kurang bersahabat seperti beberapa negara Teluk misalnya, ketika mereka memerlukan bantuan Iran, Iran tidak segan-segan membantu. Dulu Bosnia pun misalnya dibantu Iran. Jadi kita yakin bahwa hubungan Indonesia dengan Iran akan terus terjaga dengan baik. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, beliau itu Raisi maksudnya ya. Beliau itu adalah seorang yang punya ilmu, baik ilmu agamanya karena beliau itu seorang mujtahid ayatullah, dan juga seorang intelektual sebab beliau juga adalah doktor dalam ilmu hukum, dan juga seorang manajer yang baik. Artinya dari segi kemampuan intelektualitas dan manajerialnya luar biasa. Ditambah lagi beliau itu seorang yang dikenal sangat tulus, mukhlis lah, sangat tulus. Karena itu kenapa dia menjadi seorang presiden yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sebab dia itu tidak pernah kenal lelah. Contohnya beliau syahid dalam masa beliau sedang menjalankan tugas berkunjung ke sebuah provinsi Azerbaijan Timur, dan pulangnya dari sana beliau syahid karena cuaca ya. Nah, kemudian beliau juga adalah pembela mustad'afin dunia yang sangat kelihatan dari pembelaannya terhadap bangsa Palestina dan Gaza terutama di akhir-akhir ini. Dan beliau tidak pernah rasa takut akan pembelaannya kepada
orang-orang mazlumin atau orang-orang du'afa atau orang mustad'afin. Jadi saya melihat beliau itu sebetulnya adalah duplikat dari Sayyid Ali Khamenei sekaligus juga duplikat dari Imam Khomeini. Itu yang saya lihat dari kebesaran Sayyid Ibrahim Raisi. Nah, jadi memang Iran dan Indonesia ini adalah dua negara besar. Bedanya memang Iran itu negara Syiah terbesar, Indonesia adalah negara Sunni terbesar. Kalau dua negara ini bersatu, artinya dua bangsa ini menjadi bangsa yang satu sama lain saling mendukung, ya, maka kemajuan kaum muslimin ke depan itu sangat menjanjikan. Fitnah-fitnah untuk memisahkan antara sunnah dan syiah itu bisa terhapuskan. Itulah kenapa Iran itu berusaha betul agar hubungan dua negara ini terjalin dengan baik dan dua bangsa ini bisa bekerja sama dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal politik, dalam hal kebudayaan, ya, dan sebagainya. Dan itu sudah terbukti juga secara historis bahwa Iran itu, orang-orang Persia itu pernah sampai ke Indonesia dan bahkan membawa Islam ke Indonesia itu sebagiannya adalah dari Persia gitu. Kecintaan kepada Ahlul Bait adalah sebuah titik temu, ya, antara bangsa Iran dengan bangsa Indonesia. Satu lagi, orang Iran itu adalah bangsa yang bekerja keras, toleran. Indonesia juga adalah bangsa yang bekerja keras dan penuh dengan toleran. Jadi kedua bangsa ini memiliki persamaan yang banyak. Dan itulah yang dilihat oleh Ibrahim Raisi. Dan itulah yang saya tangkap kenapa Iran berusaha betul hubungan dua negara ini terjalin sangat baik. Semoga itu bisa terjadi. Jadi malam ini kita turut menghadiri tahlilan dari rahimullah Ibrahim Raisi, Presiden Iran yang mengalami kecelakaan helikopter. Dan dari perspektif saya sebagai seorang pengusaha yang memang punya hubungan dengan Iran sudah cukup lama, yang saya ketahui adalah selama kepemimpinan beliau banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, khususnya dengan terkait hubungan dengan Indonesia. Jadi banyak kerjasama yang dipelopori, apalagi ketika kunjungan beliau tepat 1 tahun lalu di bulan Mei 2023, ketika itu banyak kerjasama yang juga tanda tangani antara pemerintah Iran dengan pemerintah Indonesia, dengan beberapa pengusaha Indonesia juga, MOU, dan Presiden Jokowi bahkan mengatakan akan fokus hubungan dagang antara Indonesia dan Iran di bidang alat kesehatan. Sekarang memang robotic surgery dari Iran sudah masuk ke Indonesia, dan beberapa produk-produk Iran juga sudah mulai membanjiri pasar kita. Begitu juga ekspor kita dari Indonesia, dan memang kunjungan 1 tahun lalu dari almarhum sangat berkesan bagi hubungan kedua negara, dan semoga walaupun almarhum sudah syahid, ke depan hubungan Indonesia dan Iran akan tetap terjaga dan makin baik.